Selamat pagi kawan wifi semua. Saya mau menjelaskan sedikit ya, khususnya buat para pelanggan saya yang ada dalam jaringan SKPBNet, baik itu yang ada di satu subnetting atau satu jaringan ataupun di beda jaringan. Itu yang saya kelola. Semua itu mohon digarisbawahi dan dipahami ya di sini. Setiap pelanggan itu kan mempunyai IP-nya sendiri-sendiri dan sudah tak maksimalkan untuk pembagian bandwidth-nya. Tergantung kalian itu bukan masalah berlanggannya berapa Mbps. Saya kan nggak pernah mempermasalahkan penggunaannya berapa Mbps-nya ke pelanggan ya. Tapi kita itu bijaksana dalam menggunakan bandwidth. Bandwidth itu istilahnya berapa besar kecepatan ya. Bagi yang belum tahu itu bandwidth itu adalah jumlah kecepatan yang didapatkan oleh masing-masing pelanggan. Contohnya si A itu bandwidthnya 20 Mbps atau 10 Mbps atau 5 Mbps. Itu adalah bandwidth. Jadi dalam internet itu sinyal itu kan yang terlihat di HP. HP itu kan ada sinyal wifi-nya itu ya. Itu sinyal namanya. Bandwidth itu adalah yang mengalir di dalamnya. Kalau dalam air itu air yang mengalir, derasnya air itu namanya bandwidth. Jadi internet yang mengalir, airnya dari internet itu adalah bandwidth namanya nggih. Di situ. Nah, untuk bandwidth-nya itu yang mengalir di dalam jaringan jenengan untuk dipakai di HP maupun di TV atau yang lain itu tergantung kepadatan nih. Kalau pas longgar itu saya bikin auto, jadi bandwidth itu tahu kan garis besarnya tadi, bandwidth yang mengalir untuk bisa Anda gunakan tersebut itu dibagi otomatis gitu ya oleh sistem. Jadi mama saya ada 100 pelanggan, saya punya 1000 Mbps 1 GB, itu dibagi secara adil. Itu kalau pas jam longgar kan. Kalau pas jam padat saya kendalikan secara manual. Nah, yang kecepatannya dia butuh kecepatan tinggi atau dia pemakaiannya tinggi atau pemakaiannya banyak nih, saya akan rem untuk saya bagikan ke yang membutuhkan gitu ya. Itu secara manual. Karena kalau jam padat saya bikin otomatis, kasihan yang lain gitu ya. Gitu. Jadi di sini kadang saya bikin otomatis, kadang saya bikin manual gitu ya. Saya atur sendiri berapa Mbps ke tiap pelanggan. Itu masalah bandwidth-nya yang mengalir ya. Tahu kan jangan bandwidth tadi diulang di depan ya. Kalau belum ngerti, bandwidth itu adalah yang mengalir, jumlah internet yang mengalir. Internet itu yang mengalir ya, bukan sinyal. Sinyal dengan internet itu berbeda. Sinyal itu adalah bar. Jumlah itu loh, yang geret-geretnya di atas itu loh. Itu sinyal. Sinyal bagus itu belum tentu bandwidth yang mengalir bagus nggih. Itu tergantung banyak yang menggunakan atau enggaknya. Tapi saya selalu mengendalikan untuk membaginya gitu nggih. Saya tidak permasalahkan kok itu berapa Mbps-nya enggak pernah memasalahkan. Kalau kondisi jam sepi memang saya bikin otomatis gitu loh, biar mereka membagi otomatis gitu. Satu itu nggih. Yang kedua adalah masalah settingan di masing-masing pelanggan, di masing-masing router. Di masing-masing router itu tiap pelanggan, contoh ini nggih, server saya yang ada di Candi Macanan ini. Saya selalu mencontohkan yang di Candi Macanan saja. Jangan di server yang lain. Nah, ini kan ada Fikri, ini semua Fikri, ada ini Public Enemy, ada Pak Syafi ini. Ini kan ada mama ini. Fikri aja contoh. Ini kan Fikri, dia kan nomor routernya ini. Ya kan, MAC address routernya ini. Terus IP addressnya dia mendapatkan jatah ini gitu ya. Mama si Fikri ini kan mendapatkan jatah 6 nih. Terus si Saidina ini mendapatkan jatah IP-nya itu ini 7, ini 6 gitu ya. Nah, antara Fikri dan Saidina ini kan ini nggak bisa tuker-tukeran kan. Mama si Fikri ini mau pakai IP-nya si Saidina ini ke atas ini,
di routernya dia setting gitu, itu nggak bisa kan. Perlu jenengan ingat nggih, ini ada namanya MAC address. Jadi IP ini hanya untuk MAC address ini, nggak bisa di root di sistem itu udah tak binding IP 7 untuk MAC address ini, terus dia merubah jadi IP 6, ya kan, dia nggak akan cocok sama di sistem. Nah, penyebab akhirnya apa gitu loh, dampak akhirnya adalah punya si Fikri ini dia nggak akan jalan. Nah, sedangkan punya Saidina ini mati gitu loh IP internetnya gitu. Dia internetnya mati dan Fikri ini juga mati, dan berdua ini mereka mati internetnya gitu loh, karena ada tuker-tukeran ini. Dan untuk dibalikin lagi, terus dia membalikin lagi ya, oh iya IP-nya tak balikin lagi 7 lagi, terus dia dibalikin lagi 6 gitu ya. Internet ini kan bukan gelas bisa ditukar-tukar gitu loh, gitu ya. Settingan itu gitu, nggak bisa ditukar-tukar. Terus dia balikin lagi IP-nya ke semula, itu nggak akan jalan kan kalau udah ada problem seperti itu, karena di sistem itu konflik gitu loh. Konflik, dia udah bentrok gitu, si sistem itu udah mencatat, loh kok ini IP ada dua, ya udah sama sistem di blok gitu loh, mereka berdua gitu ya, mama gitu ya, contohnya ini buat contoh gitu, jangan ada yang tersinggung, ini buat contoh saja gitu. Semama tukerannya gitu, atau antara 5 dan 2 ini tukeran, mereka itu nanti akan mati internetnya. Dan ini untuk memperbaiki itu nggak bisa, saya harus restart routernya lagi. Nah, kalau restart router yang dirugikan itu nanti orang-orang yang lain gitu loh kan. Saya binding ulang, saya restart routernya, otomatis yang lain juga akan mati dulu gitu loh. Untuk perubahan dua orang, perubahan gini gitu loh kan. Untuk perubahan binding ulang antara nomor ini MAC address sama addressnya gitu, sama alamat IP-nya sama nomor routernya, ini dia akan tak binding ulang, restart lagi gitu. Jadi mohon dipahami di situ nggih. Saya itu nggak pernah hitung-hitungan bandwidth loh kan, berapa Mbps. Coba kan jenengan tanya ke operator yang lain, 100.000 itu dapat berapa Mbps nggih, berapa Mbps kecepatannya gitu. Saya nggak pernah bahas kok, saya selalu membahas itu full speed ya, itu membagi otomatis, nggak pelit saya itu gitu loh. Cuman kan kalau tak otomatis kan, terus ada 150 orang memakai, gila saya kan yuk, nanti mesti banyak yang teriak-teriak toh gitu loh. Itu aja kadang banyak yang teriak, saya terus memperbarui untuk kecepatannya gitu loh, supaya bisa adil. Nah gitu nggih kan, garis besarnya dalam video ini saya mau menjelaskan ini nggak bisa ditukar-tukar ya antara IP ini dan ini mama. Saya contohkan tadi Fikri sama Saidina mau ditukar gitu ya, karena nomor mesinnya ini kan berbeda. Jadi gini, IP 7 hanya untuk router dengan nomor MAC address ini gitu ya. Terus IP 6 hanya untuk MAC address ini. Ditukar mereka berdua akan mati. Untuk memperbaikinya jenengan nggak bisa ditukar lagi gitu, ditukar lagi terus langsung hidup, itu kebanyakan nggak bisa. Saya udah nyoba ini di atas ini, saya pakai router tadi malam tak coba-coba, nggak bisa. Satu itu. Kedua, saya jelaskan lagi tentang netcard nih. Dalam hal ini netcard itu aplikasi untuk memotong internet orang lain. Jadi ada aplikasi yang jenengan boleh cari, tapi jangan dicoba, nanti jaringannya kacau lagi. Jangan dicoba, saya garis besari jangan dicoba ya. Dicoba nanti mati jaringannya semua kan, yang repot saya kan memperbaiki gitu loh. Saya udah nyoba masalahnya kemarin itu, pakai router tapi di luar jaringan, router tersebut tak jumper lagi, saya kasih netcard, tak potong gitu loh. Si router A saya potong gitu loh, ternyata internetnya mati gitu loh kan. Walaupun di sistem pusat itu pengendaliannya udah tak bikin dia auto block, udah bisa auto block, tapi ya sama dengan ini, dengan tadi tuker-tukeran IP ini gitu loh. Nanti IP-nya jenengan mati, saya setting ulang lagi, restart sistem lagi di pusat gitu loh kan. Nggih. Dipahami nggih supaya kita semuanya lancar. Saya satu hal lagi nggih, saya nggak pernah hitung-hitungan loh masalah berapa Mbps yang mengalir gitu loh. Saya membagi. Kalau jam longgar itu saya otomatiskan. Kalau jam padat memang saya bagi berapa Mbps.
saya lihat trafficnya gitu loh. Kalau yang penggunaannya gede berarti dia memakainya lebih gitu ya, memakainya besar gitu. Dan tidak tak batasi sih, cuman kita lebih bijak lah menggunakan gitu loh. Jadi kalau 100.000 4 HP ya sudah murah lah kan, daripada kita pakai kuota ya, pakai uang 100.000 sebulan gitu. Terus kita pakai beli kuota ya. Sekarang semua operator pakai kuota loh kan. Termasuk IndiHome juga ada kuotanya gitu. Ada beberapa yang nggak pakai kuota ya, bukan semua sih. Ada PLN, iConnect tuh nggak pakai kuota, tapi layanannya belum bagus. Ada juga apa itu nggak pakai kuota, tapi juga belum nyampe gitu loh. Ada yang nggak pakai kuota kualitas bagus dedicate kan, seperti saya gunakan. Saya mixing antara dedicate sama indie. Kadang ada mungkin dari jenengan yang ngakses IP-nya indie ya, keluar halamannya itu pas saya pakai indie ya kan, pas saya pakai bandwidthnya indie untuk backup. Itu biasanya jenengan bisa akses IP-nya IndiHome itu kalau pas jam padat atau trafficnya lagi rame, terus sedikit saya itu kembang kempis atau kewalahan ngos-ngosan gitu ya, karena saking banyaknya mengakses yang mengakses, saya topang, saya sama IndiHome-nya saya masukin untuk menopang si dedicate tadi gitu. Tapi kalau seumpama lagi longgar dedicate main, indie tak kurangin kecepatannya gitu. Jadi seperti itu toh, dan saya memainkan untuk ke pelanggannya supaya lancar gimana gitu. Jadi jangan dirubah nggih. Jadi di pelanggan itu untuk settingan IP jangan dirubah. Jangan boleh merubah nama wifi, password wifi, terus channel width-nya itu kelebarannya itu boleh, channelnya juga boleh dirubah. Tapi untuk IP ini jangan nggih. Ini sangat vital. Jadi biar nggak mati lah nantilah gitu. Sinyalnya biar nggak mati, biar nggak setting ulang gitu. Kalau gangguan di udara itu ya nanti saya perbaiki gitu. Nanti saya remote-nya juga susah kan di udara. Kalau udah ada satu orang dirubah gitu ya, nanti radionya jenengan itu yang menerima sinyal dari saya juga antenanya ya, saya bilang radio nanti dikira radio FM lagi. Nah, antenanya yang buat menerima itu akan susah menerimanya lagi gitu, gara-gara ada IP konflik tadi. IP yang ditukar tidak sesuai dengan MAC address-nya router gitu ya, itu jangan ditukar-tukar. Baik itu yang saya jaringan kabel ataupun yang via udara, itu jangan tukar-tukaran IP. Satu itu jangan pakai aplikasi-aplikasi yang mengharapkan untuk bisa membobol sistem atau membypass kecepatan supaya mendapat kecepatan lebih. Kecepatan itu diatur oleh operatornya kan. Pada jam padat akan dapat berapa, pada jam kosong akan dapat berapa. Ada yang namanya pembagian otomatis itu ada. Jangankan saya kan, saya itu udah cek operator-operator yang lain seperti Simpati M3 XL itu udah pada jam padat itu saya deket tower itu sinyalnya penuh gitu. Pada jam padat saya tes speed itu keluarnya cuman 2 Mbps 3 Mbps gitu nggih. Untuk operator besar jam padat itu pasti, tapi yang penting jalan gitu loh, jalan tapi memang speednya kecil gitu. Mereka juga membaginya otomatis juga gitu. Seperti kita itu sama sebenarnya. Kalau kita ngoperator itu sebenarnya sama gitu. Mungkin ada yang bisa settingan juga ada itu di Simple Queue itu. Di Simple Queue itu ada dibikin otomatis itu ada. Di bypass juga ada. Dia akan otomatis, dibikin manual bisa gitu. Seperti itu. Terus lagi saya jelaskan lagi untuk tes speed nggih. Untuk tes kecepatan itu memang ada beberapa saya tutup nggih. Jadi tes kecepatan itu kan dia menarik menarik sinyal sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, itu juga akan berpengaruh pada satu jalur gitu. Dari pusat ke si A itu tak jumper lagi ke si B itu tak jumper lagi ke si C gitu ya, antenanya atau kabelnya. Kalau si A ini dia lagi stay speed, otomatis dia nyedot nih, menghisap si kecepatan itu si A. Si B, si C, si D di belakangnya bisa drop nih. Nah, oleh karena itu beberapa boleh tes speed nih, tapi ada beberapa yang saya tutup gitu, tapi nggak boleh sering-sering gitu. Udah tes speed 2 kali dah gitu. Kalau sering-sering di tes speed kasihan yang belakangnya drop gitu nih.
marilah kita biar sama-sama enak menggunakan internet ini dengan bijak gitu, boleh gitu. Tapi yaitu jangan sampai merugikan orang lain, karena kita kan juga jenengan semua sama-sama bayar nih, sama-sama bayar. Saya juga punya tanggung jawab untuk supaya lancar gitu. Monggo komplain kalau ada masalah, nanti saya perbaiki. Kadang saya nggak bisa membalas WA-nya karena banyak ya WA, mama saya harus balas 50 WA dalam sehari, itu kan susah. Tapi tetap saya tampung, saya baca satu-satu, saya handle, tak cek mamanya punya si A komplain ini, oh ya, terus saya handle, saya rubah IP-nya atau gimana gitu. Si B saya handle gitu ya. Saya sendiri loh kan operatornya kan, nggak ada asisten. Besok saya rekrut asisten. Oke, seperti itu. Jadi satu-satu nggak bisa saya balas. Biasanya sering-seringnya saya jarang balas gitu, karena itu saya harus handle. Saya pakai 2 HP, kadang kalau pas di luar remote pakai 2 HP, satu nerima, satu buat handle jaringan gitu kan. Saya nggak mungkin bawa laptop keluar-luar, dikira nanti umuk lagi ya, sombong sana sini bawa laptop. Enggak, saya pakai HP kalau di luar gitu. Laptopnya saya tancapin di rumah, karena juga kadang buat pekerjaan anak saya di rumah kalau ada di pekerjaan sekolah, karena laptop saya yang satu kan mati itu, yang biasa buat kerja. Memang nggak tak perbaiki, mendingan nanti saya tak beli lagi aja itu kalau ada uangnya. Ya udah kan, intinya seperti itu. Jangan ada perubahan masalah IP. Satu, jangan pakai aplikasi-aplikasi untuk pembobolan seperti Netcat atau aplikasi yang lain karena itu akan merugikan orang lain, dan sinyal internet diapa-apain juga nggak akan jalan gitu. Paling yang akan keluar halaman login, kalau nggak nanti halaman penagihan. Itu aja. Yaudah kan, itu aja yang ingin saya jelaskan untuk pagi ini. Mohon dipahami. Selamat pagi, terima kasih.